Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LEC yang beriman dan pencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar praktek di Al-Quran di surah Al-Baqarah dari ayat 138. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu. Dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ada mim mati bertemu dengan hamzah, maka ini disebut idhar safawi. Cara membacanya harus jelas. Contohnya walakum a'malukum, walakum a'malukum. Apabila ada tanda seperti ini, tanda huruf jim, maka boleh berhenti di sini dan boleh dilanjutkan. Diingat, apabila ada tanda seperti ini, tanda huruf jim, boleh dilanjutkan, boleh berhenti di sini. Di sini juga ada mat tabi'i atau mat asli, karena ada dhamma, setelah dhamma ada waw sukun. Gandengannya dhamma yaitu waw sukun. Kaidahnya seperti ini. Apabila ada dhamma, setelah ada dhamma ada waw sukun, itu sudah dipastikan bahwa itu adalah mat tabi'i atau bisa disebut mat asli. Terus di sini ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan ta. Mim mati bertemu dengan ta disebut idhar safawi. Cara membacanya sama seperti yang tadi dengan jelas. Ini sama, ada dhamma bertemu dengan waw sukun sama seperti ini tadi disebut mat asli atau mat tabi'i. Ini mat tabi'i, mat tabi'i, mat asli, mat asli. Terus di sini ada gunnah. Dari mana tahu bahwa ini gunnah? Ini ada nun bertasdid. Apabila ada nun bertasdid itu disebut gunnah. Huruf gunnah yaitu ada dua, yaitu nun bertasdid dan mim bertasdid. Apabila ada di antara salah satu kedua huruf tersebut,
maka cara membacanya harus berdengung. Diingat, cara membacanya harus berdengung. Contohnya inna, seperti itu. Inna Ibrahim, bukan dibaca inna, itu salah. Tapi yang benar inna Ibrahim. Terus di sini ada huruf ba, ba sukun atau ba mati. Ba ini termasuk huruf qalqalah. Diingat, ba itu termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah yaitu ada 5. Diingat, huruf qalqalah yaitu ada 5. Biasanya orang disingkat dengan qotok bujadin. Qotok bujadin. Tapi kalau saya untuk mempermudah bagi kalian yang ingin belajar, saya mempersingkat dengan di toko baju. Seperti itu, di toko baju. Kenapa saya singkat seperti itu? Supaya kalian lebih paham, cepat hafal. Di toko baju. Diingat. Wa Ismaila, ini ada kasroh bertemu dengan ya, gandengannya kasroh dengan ya. Ya apa? Ya sukun. Apabila ada kasroh, setelah itu ada ya sukun, maka ini disebut mad tabi'i. Kalau tadi gandengannya dhammah dengan waw sukun, itu disebut mad tabi'i. Tapi kalau kasroh gandengannya dengan ya, juga disebut mad tabi'i. Terus selanjutnya sama, ini adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ini fathah. Fathah bertemu dengan alif, ini sama juga disebut mad tabi'i. Diingat ya, apabila ada dhammah bertemu dengan waw sukun maksudnya, setelah dhammah yaitu ada waw sukun seperti ini, maka ini disebut mad tabi'i. Kalau kasroh seperti ini, kasroh setelah kasroh yaitu ada ya sukun, sama ini disebut mad tabi'i. Terus selanjutnya fathah gandengannya dengan alif disebut mad tabi'i. Apabila ada fathah setelah itu ada alif, maka itu disebut mad tabi'i. Ciri-ciri mad tabi'i yaitu apabila ada dhammah setelah itu waw sukun disebut mad tabi'i. Apabila ada kasroh setelah itu ada ya sukun maksudnya, disebut mad tabi'i. Ketika ada fathah setelah fathah yaitu ada alif, itu juga disebut mad tabi'i. Terus selanjutnya ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka ini disebut idhar. Diingat, ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka ini disebut idhar. Cara membacanya harus jelas. Apanya yang jelas? Tanwinnya harus jelas, hamzahnya harus jelas, tidak boleh berdengung. Contohnya hudan au nasara, hudan au nasara, seperti itu yang benar. Bukan dibaca hudan au nasara, itu salah. Tapi yang benar harus jelas, hudan au nasara, seperti itu. Di sini ada nun mati bertemu dengan ta, maka ini disebut ifa. Cara membaca ifa yaitu dengan samar dan berdengung. Huruf ifa yaitu ada 15. Contohnya qul a'antum, qul a'antum. Ini ada hukum mim mati bertemu dengan hamzah, sama seperti yang tadi, mim mati bertemu dengan hamzah, maka ini disebut idhar safawi. Cara membaca idhar safawi yaitu dengan jelas. Contohnya qul a'antum a'lamu amillah, seperti itu. Nun mati bertemu dengan hamzah, sama seperti ini tadi. Ini tanwin bertemu dengan hamzah disebut idhar. Nun mati bertemu dengan hamzah juga disebut idhar. Diingat, juga disebut idhar. Ini ada mim bertasdid, maka ini disebut gunnah. Tadi ada nun bertasdid disebut gunnah, mim bertasdid juga disebut gunnah. Cara membacanya sama seperti yang tadi, harus dengan berdengung. Contohnya mimman katama, ada nun mati bertemu dengan kaf, maka ini disebut ikhfa. Cara membacanya harus dengan samar dan berdengung. Apabila ada tanwin bertemu dengan ain,
maka itu juga disebut idhar. Ini ikhfa, nun mati bertemu dengan dal disebut ikhfa. Dari mana tahu bahwa ini ikhfa? Ini ada nun mati bertemu dengan dal. Dal ini termasuk huruf ikhfa. Huruf ikhfa yaitu ada 15. Cara membacanya harus dengan samar dan berdengung. Contohnya syahadatan indahu, seperti itu. Terus selanjutnya apabila ada tanda seperti ini, tanda jim seperti yang tadi, boleh dilanjutkan, boleh berhenti. Diingat, boleh dilanjutkan, juga boleh berhenti. Di sini ada mim mati bertemu dengan mim, maka ini disebut idgham mimi. Diingat, mim bertasdid disebut gunnah. Ini apa? Seperti ini tadi, masih ingatkan seperti ini? Ini adalah mad tabi'i. Karena setelah dhamma ada waw sukun, maka itu disebut mad tabi'i. Cara membaca mad tabi'i yaitu panjangnya adalah 2 harokat. Contohnya amma kanu ya'malun. Sama ma ini adalah mad tabi'i karena fathah, setelah fathah alif. Akka juga mad tabi'i karena setelah fathah ada alif. Ini juga disebut mad tabi'i. Contohnya amma kanu, seperti itu. Ini juga mad tabi'i. Ya'malun. Ini tanda apa? Ini tanda apa? Ini adalah tanda juz, akhir juz seperti ini. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.